Oke, selamat malam, pagi, sore. Aduh, seneng banget nih hari ini gue dapet barang baru nih. Kali ini sebuah tablet dari Samsung, merek Samsung. Kalau ada yang nanya, ih Samsung terus kenapa sih bang? Ah nggak apa-apa sih. Gue lebih trust aja buat hal tertentu. Gue lebih nyaman dengan sesuatu yang udah pasti. Nah, termasuk ini brand ini mungkin buat sebagian orang terlalu overpriced, tapi buat gue deh cukup-cukup aja sih, karena sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Eh Ini kali ini gue ada dari tipenya Samsung A7 Lite, tablet Samsung A7 Lite. Ini tuh tipikal yang eh, menurut gue simple dan sesuai dengan penggunaannya. Zaman dulu pertama kali tablet muncul itu kayak cuman handphone terus digedein. Nah, cuman beberapa faktor kayak misalkan prosesor, daya komputasi segala macam itu biasanya dibikin lebih ringan, karena memang biasanya orang yang butuh tablet itu cuma butuh pembesaran dari sebuah handphone aja. Nah, tapi beberapa belakangan kita juga bisa ngeliat tuh tablet itu ada spesifikasinya masing-masing nih. Ada yang segmentasinya middle to low, ada juga yang middle to high. Nah, kali ini gue dapet kesempatan buat nyoba yang SMC middle to low-nya dari Samsung di tahun 2021. Gimana rasanya? Kita coba mulai dulu dari build quality ya. Ini tuh nih, pertama gue pikir ini bahannya plastik, sumpah, karena gue ngeliat juga nggak terlalu beda jauh dengan versi tahun 2019-nya. Ini juga gue pikir awalnya plastik, tapi ternyata pas gue cek dan gue baca sedikit di GSM Arena, oh ternyata ini metal loh, bahkan ini aluminium nih. Gue agak kaget juga sih pertama kali ngeliat. Oh ya, nih, ini kokoh, nggak kopong kayak tablet-tablet murah kayak biasanya nih. Ini juga clicky, ini tombol juga oke. Layarnya ya, ini keren. Screen to body ratio sampai di 81% ya. Artinya apa? Ini layar hampir layar semua nih tablet nih. Nggak ada nih, bezelnya juga mungkin masih ada, tapi tergantung kita ya. Menurut gue sih ini udah cukup tipis ya. Justru malah kalau misalkan yang terlalu tipis yang sampai di 90%, gue malah ngerasa grip pegangnya gini malah ngeganggu nih, bisa ketekan pinggirannya itu, malah jadi nggak enak. Nah, terus di sini juga resolusinya mungkin ini jadi pertimbangan sebagian orang, tapi buat segmennya ini udah cukup. Beneran deh. 179 ppi itu buat gue udah lumayan ya, 5:3 rasionya. Emang nggak lazim, tapi ini ya udah enak-enak aja sih kalau misalkan dipakai. Lihat, ini juga kokoh nih, lihat. Nggak ada kesan apa ya, murah-murah enggak sih. Tetap sesuai dengan kebutuhan. Hmm. Nah, untuk OS-nya sendiri ini tuh udah jalan di Android 11 One UI 3.1 ya. Ini gue sih nggak yakin tahun depan masih dapat upgrade-nya lagi. Cuman dengan kondisi ini aja, ini udah enak nih, nggak terlalu aneh-aneh lah ya. Nih, ini kondisinya jalan di Android 11 One UI 3. Prosesor yang dipakainya adalah MediaTek Helio P22 12 nanometer. Bukan tablet yang powerful, tapi mana nih, nggak ada tuh, nggak ada yang kerasa. Ini gue biasanya ngeliat dari, kalau tablet-tablet, tahu nggak, ada yang tablet yang merek tertentu yang harga 800.000 900.000. Nih, ini tuh kalau misalkan digini nih, itu nggak enak, keset. Kalau ini mulus-mulus aja, walaupun layarnya bukan AMOLED. Ah, jelek dong? Nggak juga. Buat lo yang terbiasa biasa pakai AMOLED, ngeliat ini mungkin memang iya kerasa jadi kurang hitam nih, bagian atasnya ini kurang hitam, kurang gelap segala macam. Tapi kalau belum yang biasa pakai LCD IPS, ngeliatnya itu nggak masalah. Tapi kan itu bukan IPS. Iya, ini sih TFT, memang TFT-nya Samsung, tapi menurut gue TFT-nya Samsung ini udah setara sama IPS. Lihat deh, nggak ada, setara sama IPS merek lain. Tuh, nggak berbayang, nggak kelihatan jaraknya antara layar sama touchscreen-nya, nggak. Nah, ini juga di sini memorinya, oh ini nih, ini memorinya udah dedicated slot ya, walaupun SIM single ya. Oke,
Jadi udah pasti ini bisa ditelepon selayaknya handphone penggunaan pada umumnya. Nah, di sini ada dua mode kamera nih. Lihat, kelihatan nggak? Nih. Ya, ini tuh kecil sih. Memorinya memang cuma 8 megapiksel. Oh, sorry. Yang depan 2 megapiksel selfie kameranya, yang belakang ini 8 megapiksel. Jadi cukup sih kalau gua mah ngelihatnya ya. Tablet mana yang orang beli proyeksinya buat foto-foto, nggak ada sih. Kalau misalkan emang nggak kepepet-pepet banget ya, ya udah pakai aja yang udah ada. Hmm, tuh ya cukup lah kalau segini mah. Nah terus lihat deh loudspeakernya. Oh iya, ini udah stereo nih, satu dua. Ini lumayan sih. Kalau misalkan kita dengar musik nah mana stereo itu biasanya lebih enak dibandingkan dengan cuma mono, biasanya cuma ada di bawah doang. Atau juga ada yang dua speaker tapi di bawah dua-duanya, nah itu juga sama nggak enak ngedengarnya. Jadi lebih enaknya posisinya tuh kayak gini kalau denger nih. Kalau ini tuh dengan posisi kayak gini, walaupun misalkan ini agak sedikit tertutup ya, tapi tetap enak dipakainya. Nah, bluetoothnya udah, seinget gue ini udah versi 5 deh, jadi jarang lah kepotong-potong. Nah yang istimewa adalah ini udah type C nih. Artinya apa? Dia perpindahan datanya udah mulai cepet nih. Dan juga dia bisa fast charging, setahu gue 15 watt. Lumayan lah 15 watt tuh. Ini fitur-fitur flagship di tahun berapa tahun yang lalu di Samsung nih. Oh iya, walaupun iya sih ini agak tajam sih sebenarnya nih. Tapi ya wes lah, kita kan nyari fungsi ya kalau misalkan kayak gini. Harga segini tuh ini barunya sekitar 2,1 sampai 2,3 tergantung lo belinya di mana. Tapi kalau misalkan lo cari secondnya, ini harganya cuma sekitar 1,7 sampai 1,8 lah, dengan kondisi yang bagus ya. Gue pakai hampir setahun kayaknya nih, lumayan lah. Tadinya juga peruntukannya memang buat Zoom anak sekolah, cuman itu aja. Sisanya ya nggak ada game sih tuh, Netflix segala macam. Memang kebutuhannya buat multimedia aja, bukan buat komputasi yang tinggi gitu. Nggak ada aplikasi-aplikasi yang editor atau misalkan creative tools tuh nggak ada di sini. Yang penting baterainya besar, sekitar 5000-an, 5100 kalau nggak salah, 5100 mAh. Dia punya kemampuan fast charging, layarnya bagus, udah cukup deh. Kemampuannya nggak terlalu jauh kan. Kalau warna ini tuh ada dua pilihan, ada silver, ada juga yang grey-nya. Tapi ya nggak apa-apa karena anak gue perempuan, jadi gue pilihnya yang white aja deh, yang silver belakangnya, biar bisa di custom macem-macem. Kayaknya sih sementara itu dulu aja ya. Nanti kita coba bandingin deh. Gue kebetulan ada satu lagi nih, tablet dari Samsung seri middle to low nya, tapi tahun yang sebelumnya. Oke, segitu dulu aja ya. Thank you ya. Yuk.